warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Injil Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat bagi umat Islam. Dan pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Nur Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Al-Quran itu kan merupakan mukjizat bagi umat Islam yang diturunkan tepat pada bulan Ramadan nih Pak Hasan. Nah, Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup. Mohon penjelasannya lebih lanjut mengenai judul kita pada hari ini Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Sahabat insan Al-Kausar yang Allah berkahi, dalam kesempatan Ramadan kita kali ini berlanjut pembahasan tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Ini saya. Mengapa Al-Quran disandingkan dengan kata mukjizat? Sebetulnya mukjizat sebelum Rasulullah Muhammad SAW sudah ada, tapi bukan Al-Quran padanannya, kalimatnya. Nabi Isa tongkat, padahal juga diturunkan kitab juga kepada Nabi Musa. Nabi Isa ketika itu banyak para medis yang ahli dalam pengobatan, sehingga mukjizat yang diturunkan oleh Allah untuk mengkanter melawan kemampuan medis umatnya waktu itu, ya dengan bisa menyembuhkan, menghidupkan orang mati, orang buta dari bayi yang tidak bisa melihat bisa disembuhkan atas izin Allah. Orang Romawi yang ribuan tahun dibangkitkan oleh Nabi Musa atas izin Allah. Kemudian Nabi Nuh kita tahu mukjizatnya. Nabi Sulaiman, makhluk apapun tunduk, baik berupa iblis, binatang dan yang lainnya. Kemudian Nabi Daud ketika membaca ayat-ayat, daun-daun sungai berhenti, itu mukjizat. Jadi kalau kita tarik, ternyata mukjizat itu satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang mulia, di mana ketika mukjizat itu dinampakkan, maka si lawan tanding ini yang tidak yakin terhadap dakwah para nabi dan rasul terkalahkan baik secara logika, secara kekuatan kalah. Nabi Musa kita tahu bagaimana kuatnya Fir'aun, kalah dan akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Artinya memang mukjizat ini diturunkan oleh Allah untuk mendampingi kemuliaan hambanya yang mulia, menjalankan risalah, dan kondisinya sangat sesuai dengan kondisi saat diturunkan. Nah, kita lari kepada Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar Rasulullah, karena ada mukjizat lain yang turun. Rasul bisa keluar air, para sahabat bisa berwudu, kemudian Rasul bisa membelah bulan ketika selesai Mi'raj di Jabal Qubais, tapi itu semua direkam dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran turun itu, peradaban masyarakat Jazirah Arab itu secara teologi kebahasaan sudah tinggi. Jadi kesastraan orang-orang Arab itu memang sudah sangat tinggi secara bahasa, gramatikalnya. Jadi bukan hanya kabilah-kabilah yang bahasanya amah umum, tapi bahasa yang mengandung nilai sastra dan kias yang tinggi.
Begitu Al-Quran turun, maka secara kebahasaan jauh melampaui kebahasaan sastra bangsa Jazirah Arab. Secara bahasa, Al-Quran sudah membuat bangsa Arab kewalahan secara sastra. Makanya begitu turun salah satu surat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turun lagi surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Belakangnya huruf ro semua. Apalagi ayat ketiga, wa rabbaka fakabbir, wa ba kaf. Hanya ada fa-nya di tengah, fa atofnya. Jadi kalau fa-nya dipindah, wa rabbaka fakabir, sama dari belakang wa rabbaka fakabbir. Jadi ketika kita mengagungkan Allah, bisa dari mana saja. Itu di dalam surah Al-Mudaththir. Secara kebahasaan memang sudah sangat melampaui kemampuan sastra bangsa Arab pada waktu itu. Makanya begitu turun, Nabi dibilang penyihir, tapi bertolak belakang dengan nabi-nabi yang namanya Muhammad yang dipuji. Karena seorang penyihir itu bagi bangsa Arab aib. Tapi nama Nabi sendiri Muhammad, orang yang memang layak untuk dipuji karena kejujurannya, kemudian tidak pernah berbohong, amanah, cerdas. Nah, itulah jadi satu kemuliaan mukjizat yang turun kepada orang yang mulia, kemudian dijelaskan sama orang yang mulia, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu merujuk pada sifat Allah Al-Mu'jiz, yang maha mulia. Yang maha mulia menurunkan sesuatu yang mulia, diturunkan kepada hamba yang mulia. Kalau pengertian bahasanya kita sudah paham bahwa ada yang menyatakan dari kalimat qoro'a, membaca. Bahkan Imam Syafi'i itu tegas ketika menjelaskan mukjizat. Menurut beliau bahwa kalimat atau kata Al-Quran yang ma'rifat tambahan alif lam itu bukan dari kata qoro'a, memang sudah secara maknawinya Al-Quran. Secara maknawinya Al-Quran. Oleh karena itu mukjizat kepada rasul-rasul sebelumnya itu sifatnya indrawi, penglihatan, atau bisa dirasa. Misalnya ular tongkat Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, kecil berani gagah bisa mengalahkan Jalut yang tinggi perkasa tapi kalah oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Suaranya begitu indahnya sehingga alam semesta ini berhenti ketika Nabiullah Daud membacakan ayat-ayat kalam Allah. Nah, dengan Al-Quran ini, Al-Quran secara ruhaninya ada, secara rasionalnya ada. Jadi Al-Quran ini tidak hanya indrawi tapi ruhani, kemudian rasional. Bahkan bukan hanya orang muslim yang menikmati. Begitu ada penelitian, ada laut yang berbeda warna, rasa, zatnya dari pantulan matahari, itu di dalam surah Ar-Rahman sudah ada, marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi akan nampak dua laut yang satu dalam satu wadah tapi berpisah tanpa ada batas. Dia tidak berani yang laut A ke laut B, yang laut B ke laut A. Begitu juga ikannya di dalamnya. Itu secara rasional bisa diterima oleh kaum yang memang bukan penganut agama Islam. Jadi memang kemukjizatan Al-Quran, kenapa dibilang mukjizat yang sangat besar? Karena memang cakupannya tidak hanya pada indrawi, ruhaninya juga ada, kemudian rasional, ilmu pengetahuannya sampai akhir zaman memang tidak bisa terbantahkan gitu. Sampai ada serbuk sari dengan putik itu kan di Al-Quran sudah ada, wa arsalar rih gitu. Jadi aku utus angin untuk mempertemukan
serbuk sari dengan putih, yaitu kurma. Kurma itu tidak bisa kalau tidak melalui angin. Sekarang sudah campur tangan manusia. Itu yang bisa membuat kita takjub terhadap Al-Quran. Masa lampau saat Rasul berdakwah sampai kita sekarang itu terekam secara komplit dalam Al-Quran, baik tersirat maupun secara tersurat. Itu mungkin Kak Nisa. Nah Pak Hasan, hikmah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan tuh apa sih? Terima kasih Kak Nisa. Hikmahnya ada beberapa yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri adalah masdar dari qoro'a, berarti semangat kita untuk membaca, mengkaji baik ayat-ayat, maknanya, kemudian kajian-kajian kehidupan yang ada di Al-Quran bisa kita kaji di bulan Ramadan ini. Tidak hanya tadarus membacanya, tapi kita kajian makna yang tersirat apa. Bisa kita menyaksikan tayangan-tayangan yang memang kajiannya berkaitan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran turun ketika bulan Ramadan itu juga memiliki kandungan hikmah, di mana memang ada hamba yang pada saat itu berpuasa. Di dalam ayatnya, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allanya itu kalau menurut ulama namanya litaroji. Litaroji itu punya dua makna, tapi sama-sama. Makna yang pertama, la'allakum tattaqun itu orientasi orang yang bertakwa itu maka sudah tidak memiliki kesulitan untuk berpuasa. Indikasi orang yang disebut bertakwa itu ketika diperintahkan puasa, dari mulai waktu sahur sampai berbuka tidak mengalami kesulitan, baik puasa secara zohir, menghindari makanan, minuman, puasa menghindari pembicaraan-pembicaraan yang menyakiti orang lain, maupun puasa hati. Jadi masing-masing punya tempatnya. Maka orang yang bertakwa sudah tidak memiliki kesulitan di situ. Yang kedua, la'allakum tattaqun itu orang yang taraf ketakwaannya masih belum sampai pada takwa yang sempurna menurut Allah, ketika berpuasa Ramadan akan sampai pada tataran takwa itu. Makanya ada dua, orang yang sudah bertakwa tidak kesulitan puasa, orang yang belum sempurna ketakwaannya insya Allah akan sampai tahapan ketakwaan sempurna. Tattaqun itu artinya takwanya kafah, sempurna. Kaitannya memang Al-Quran di bulan Ramadan juga, hikmahnya adalah bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini yang itu memberikan semangat. Perang Badar misalnya, ketika perang Badar sahabat-sahabat berpuasa, tapi Al-Quran memberikan semangat dan warning juga. Dan banyak lagi peristiwa yang memang ketika Ramadan ini secara asupan fisik makanan kita tidak masuk di siang hari, tapi asupan rohaninya masuk. Jadi konsumsi rohani tadi, Al-Quran merupakan satu mukjizat yang sifatnya rohani, itu masuk ketika Ramadan itu asupannya. Nah, oleh karena itu tidak hanya membaca, tapi diri kita juga siap, karena yang dibaca itu adalah sesuatu yang mulia, namanya Al-Quran, yang bisa diteliti, yang bisa diriset, yang bisa dibuktikan baik secara hukum maupun secara medis dan yang lainnya. Itu saja mungkin Kanisa. Masya Allah, begitu besar dan banyak sekali mukjizat yang Al-Quran berikan kepada kita semua ya Pak Hasan.
Nah, itulah penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Hasan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hasan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Kanisa. Sahabat Insan Al-Kausar, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah. Semoga semangat kita membaca Al-Quran menjadi semangat kita mengkaji Al-Quran. Semangat kita mengkaji Al-Quran semoga menjadi semangat kita mengamalkan Al-Quran. Dan ketika kita mampu mengamalkan Al-Quran, maka semakin sulit kita tidak mudah untuk menilai orang bisa atau tidak bisa memahami Al-Quran. Dan semoga Al-Quran yang sudah menjadi amalan itu akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Dan saudara-saudara kita semoga diberikan nikmat membaca, mengkaji, mengamalkan Al-Quran sebagaimana nikmatnya Rasulullah dan para sahabat manakala wahyu turun yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan, jangan lupa dukung terus channel YouTube kita dengan cara subscribe dan like video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم